Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj memberikan sambutan dalam peringatan hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama dan konser amal yang digelar secara virtual. Said Akil Siroj sempat menyinggung soal sejumlah tantangan yang dihadapi PBNU. Salah satu tantangan yang disoroti Said Akil Siroj yakni intoleransi yang terjadi di mana-mana. Menurut Said Akil, intoleransi merupakan pangkal dari masalah yang sungguh berbahaya. Ia mengatakan intoleransi dapat menjadi radikalisme bahkan terorisme. Menurutnya, intoleransi satu langkah menjadi fasisme, satu langkah menjadi radikalisme, kemudian ekstremisme, dan selanjutnya menjadi teroris. Salah satu akibat paling nyata dari intoleransi yakni merenggangnya keharmonisan dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan persoalan serius dalam perdamaian antar umat beragama di Indonesia. Sementara Wakil Sekjen PBNU Masduki Badlawi mengatakan intoleransi menjadi tantangan semua pihak karena tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara-negara luar, baik negara berkembang maupun negara maju seperti Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Mas, yang biru. Sudahi intoleransi demi NKRI. Pemirsa, itulah tema Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Masduki Baidlawi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Masduki. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masduki, kalau kemarin kita mendengar pernyataan dari Ketua PBNU, Pak Said Akil, ini kan menegaskan bahwa kalau berawal dari sikap intoleransi, ini dampaknya bisa cukup besar sampai kepada tahap radikalisme. Ini kalau misalnya Anda bisa jabarkan kembali, sebetulnya dari tahap ke tahapnya, apa yang harus diantisipasi dari sikap intoleransi ini, Pak Masduki? Ya, jadi pertama saya kira begini, sebelum mengarah kepada tahapan-tahapan seperti itu kan mesti kita berpijak dari landasan dasar terlebih dahulu, bahwa negara Indonesia karakter dasarnya itu kan memang sebenarnya kan toleran. Satu, nah, nggak bisa enggak gitu kan. Artinya ketika dia itu bergeser dari karakter dasar itu sudah warning, nah itu sudah masalah gitu loh. Satu. Yang kedua, agama, khususnya juga agama Islam, agama lain saya kira juga sama ya, semua agama. Itu punya juga karakter dasar tasam, punya karakter dasar yang juga toleran, gitu kan. Islam itu adalah agama yang toleran. Bahkan ketika Rasul menegakkan negara Madinah misalnya, itu dasar awalnya itu adalah toleran ya. Bersama agama-agama lain. Nah, kalau dua landasan ini sudah menjadi masalah, maka apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU itu memang akhirnya menjadi warning buat kita semua. Dan itu memang ternyata dari berbagai kajian, survei juga menunjukkan hal itu. Gitu ya, juga menunjukkan hal itu bahwa ternyata intoleran itu sekarang sudah mewujud dalam satu bentuk semacam gerakan politik populisme berbasis agama. Dan ini justru yang berbahaya. Kita dulu misalnya menganggap bahwa Pilpres itu yang kemudian melahirkan semacam dua kubu keras ya. Itu awal mulanya kita menganggap itu adalah gejala sementara ya. Menganggap itu gejala sementara. Oh, ini karena Pilpres. Oh, ini karena Pilkada. Tapi ternyata itu berlanjut sampai saat ini. Jadi ada semacam populisme yang kemudian bergerak terus-menerus ya. Karena ada medium yang efektif, murah, yaitu adalah media sosial. Nah, itulah bahayanya, dan itu saya kira menjadi hal yang perlu kita netralisir. Dan kalau ini tidak dinetralisir dengan baik langkah-langkahnya, maka disitulah sebenarnya kita akan menghadapi problem bangsa ini.
Nah, seperti apa tahapan-tahapannya untuk melakukan langkah-langkah supaya intoleransi itu bisa kita hadapi dengan baik. Nah, itulah saya kira yang mesti kita harus bekerja sama. Apakah itu baik pemerintah, apakah itu baik basis-basis sosial kemasyarakatan, civil society, yang sebenarnya sekarang memang masih ada akar-akar yang cukup kuat ya untuk kita melakukan langkah-langkah bersama. Tetapi kalau ini tidak kita bergandeng tangan melakukan langkah ini, itu juga menjadi masalah ke depan. Kenapa? Karena di satu sisi yang harus kita akui bahwa kalau kita berbicara di konten-konten media sosial yang terkait dengan masalah intoleransi itu, mereka sangat canggih bermain. Nah, sementara di kalangan gerakan Islam ya, yang selama ini bergerak ya di bidang-bidang yang memperkuat untuk toleransi ya, itu justru banyak tertinggal ya kalau kita bermain dalam konten-konten media sosial. Jadi agak tertinggal. Ini saya kira tantangan yang cukup serius untuk kita hadapi bersama-sama. Oke, apalagi kalau kita bicara politik kan polarisasinya sangat kerasa sekali dan ini sangat sensitif ya, Pak Mas Duki. Tapi saya ingin tahu dulu dari pandangan Anda, di kondisi saat ini situasi intoleransi sudah sampai ke tahap mana, Pak Mas Duki? Sudah mengkhawatirkankah atau bagaimana? Iya, saya kira justru mengkhawatirkan ya kalau kita berbicara di media sosial terutama ya. Kalau kita bicara di media sosial itu justru sangat mengkhawatirkan karena begini, karena konten media sosial itu sekarang itu kita mengarah kepada semangat konservatisme yang sangat kuat. Itu ada salah satu penelitian dari dari UIN Jakarta ya, yang dia melakukan kira-kira pada bulan September yang lalu. Ada satu lembaga penelitiannya di situ. Itu saya kira cukup mengagetkan bahwa konservatisme agama di dalam konten media sosial itu sudah mencapai sekitar 60% lebih. Dan yang menarik, apa yang dimaksud dengan konservatisme di situ ternyata adalah sebuah konsep ajaran yang mengajak untuk bagaimana agar kita kembali kepada masa awal ya Islam gitu ya. Dan itu secara tekstual. Jadi kalau tidak literal ya, kalau tidak melangkah ke arah situ, maka itu dianggap tidak kurang Islam. Nah, dan salah satu indikatornya di situ itu adalah ya apakah cara-cara berpakaian dan bahkan juga sampai kepada cara bernegara. Jadi kalau cara bernegaranya tidak sesuai dengan di masa awal Islam, maka itu dianggap tidak Islam. Ini salah satu contoh pola pemahaman di media sosial yang justru ini akan menjadi tantangan buat kita. Kalau bicara mengenai yang tadi Pak Mas Duki katakan, konservatisme di media sosial, ini kan biasanya orang-orang yang mengikuti tren itu kan ada pembimbingnya sebetulnya. Nah, sejauh yang Anda lihat, bimbingannya apakah sudah memenuhi syarat, cukup berkarakteristik Indonesia kah atau seperti apa, Pak Mas Duki? Justru itu tidak berkarakteristik Indonesia. Karena kalau berkarakteristik Indonesia, mestinya pemahaman kenegaraannya misalnya itu harus kontekstual dengan konsep pemahaman. Misalnya selama ini misalnya yang sudah difahami oleh para pendiri bangsa, oleh tokoh-tokoh gerakan Islam, apakah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah dan yang lain-lain itu. Jadi pemahaman konsep kenegaraan itu sudah dibumikan dengan konsepsi paham kebangsaan. Dan kenapa kemudian para pendiri bangsa dan ormas-ormas besar yang juga ikut mendirikan negara ini paham betul kenapa harus NKRI. Karena tadi kita kembali ke asal bahwa karena memang ini adalah negeri majmuk. Jadi karakter
yang mesti lengket kepada negeri yang majmuk seperti negara kita itu adalah toleransi, dan agama dimanapun itu basis dasarnya adalah toleransi. Salah satunya itu. Nah ini pendatang baru ini ya, kalau kita bicara media sosial, dia nggak tahu sejarah itu. Jadi dia tidak tahu sejarah itu. Para ustadznya juga tidak mau memahami sejarah ini. Mereka tidak peduli terhadap itu dan mengajarkan kepada murid-muridnya cara-cara baru yang ahistoris, tidak kontekstual terhadap proses berbangsa dan bernegara. Bagaimana membedakan, Pak Masuki, bagaimana membedakan antara mereka yang mengikuti tren konservatisme tadi, tetapi mereka memang tidak punya tendensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang intoleran, juga dengan mereka yang mengikuti tren konservatisme tetapi memang ada bibit-bibit intoleran. Membedakannya seperti apa? Ya, sebenarnya kan memang cara membedakannya itu pertama memang kan dari kelompok-kelompok mereka ya tentu saja. Dan kemudian cara kelompok itu juga kan begini. Kalau misalnya saya ada dalam kelompok itu, kemudian apakah saya juga ikut aktif di media sosial atau tidak? Ketika kita juga ikut aktif di media sosial itu juga ada proses biasanya begini. Berguru itu kalau hanya semata-mata mengikuti terhadap apa yang ada di dalam media sosial dan kelompoknya di situ, dia jadi menjadi sebuah kekuatan yang destruktif nantinya. Tapi kalau dia misalnya punya pengalaman-pengalaman lain ya, misalnya di keluarga, ada guru-guru di tempat yang lain, nah itu mungkin ada bandingan-bandingan. Lah proses seperti ini yang sebenarnya menjadi sangat penting. Bagaimana kita membuat bandingan-bandingan atau konten-konten tandingan terhadap apa yang sekarang sedang berjalan di konten-konten media sosial. Itu saya kira sangat penting, karena kalau kita lambat ya di dalam melakukan langkah-langkah, misalnya gerakan misalnya di YouTube misalnya. Terhadap masalah konsepsi kenegaraan yang misalnya konsepsi kenegaraan yang di YouTube sekarang itu banyak disebarkan mengenai konsep negara khilafah misalnya seperti itu. Nah itu kalau tidak ada tandingan yang baik betapa pentingnya sebuah konsepsi kenegaraan kebangsaan kita, konsep negara bangsa dengan landasan agama yang cukup kuat, kalau itu tidak kita kemukakan sebagai tandingan di YouTube yang menarik buat kalangan milenial, itu justru tantangannya di situ. Nah, jadi kita sebenarnya saat ini lebih boleh disebut berperang di dalam dunia maya sebenarnya kita yang harus kita tekankan, karena kalau enggak, justru kalau kita abai di situ ya berarti kita ibaratnya kalah dalam peperangan. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita ketahui ya di dalam sensus penduduk yang terbaru, kalangan milenial dan generasi Z itu cukup besar, dari 270 penduduk 270 juta penduduk Indonesia. Ini anak muda ini banyak terkena paham-paham intoleran karena memang mereka masih secara emosional masih belum stabil, atau memang dari secara esensial dari pendidikannya sendiri mereka sudah mendapatkan pendidikan yang mungkin keliru begitu. Betul, jadi di dalam media sosial itu mereka mendapatkan pemahaman seperti itu. Lalu kemudian biasanya rata-rata kalangan milenial terutama misalnya di SMP, di SMA. Nah itu justru dia mendapatkan bibit awal di situ. Nah ketika di bibit awalnya itu salah, maka kemudian mendapatkan persemaian di media sosial, kemudian salah, itu menjadi sesuatu hal yang kemudian akhirnya dia anti terhadap NKRI. Itu udah pasti seperti itu. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita bisa mengintervensi, kita memberikan bandingan, kita bisa memberikan tandingan, terutama ketika di SMP dan SMA, mungkin itu mereka akan masih bisa kita tolong untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap bagaimana kita beragama dan berbangsa adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Artinya yang masih kurang adalah bentuk pengawasan dan juga bentuk edukasi tandingan yang bisa menyeimbangkan itu ya Pak Masuki? Betul, bentuk edukasi tandingan dan berbasis teknologi digital sebenarnya yang paling pokok di situ yang mesti. Kalau itu bisa kita lakukan baik, itu saya kira akan baik ke depan. Pak Masuki, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.